Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan membahas tentang normalisasi dan IRD, Entity Relationship Diagram. Pertemuan ini merupakan pertemuan ke-11 dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Tanpa berlama-lama, mari kita bersama-sama belajar mengenai normalisasi dan IRD. Normalisasi yaitu proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga ambiguitas bisa dihilangkan. Bentuk normal artinya yaitu aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Ini adalah pengertian dari normalisasi. Tetapi kalau saya boleh sarankan, normalisasi itu adalah aturan. Intinya adalah aturan yang kita harus penuhi supaya database-database tersebut normal, sesuai dengan standar gitu ya. Nah, tujuan dari normalisasi itu ada 3. Yang pertama, minimalisir redundansi dan pengulangan data. Kemudian memudahkan identifikasi entitas, serta yang ketiga, mencegah terjadinya anomali. Apa sih anomali itu? Anomali merupakan proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Artinya mungkin adanya ketidakkonsistenan data karena ada redundansi tadi gitu. Jadi data tidak konsisten, artinya di sana ada pengulangan data, kemudian ada data yang tidak valid seperti itu. Nah, keuntungan dari normalisasi itu ada 3. Yang pertama, safe storage. Yang kedua ada minimalism inconsistence. Dan yang ketiga adalah maximize stability. Artinya safe storage yaitu meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Yang kedua, minimalism inconsistent artinya dapat meminimalisir resiko inkonsistensi data pada basis data. Dan yang ketiga adalah untuk memaksimalkan stabilitas struktur datanya. Nah, di sini ada tahapan normalisasi, ada beberapa tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap yang paling ringan, yaitu 1 NF, hingga yang paling ketat, 5 NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3 NF, karena sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas baik. Jadi nggak sampai 5 NF, tapi sampai 3 NF. Itu yang biasanya terjadi ya. NF, kalau tadi saya bahas nanti akan dibahas NF itu artinya normal form. Nah, di sini ada tahapan normalisasi, ada 7. Yang pertama, pasti bentuk tidak normal, anormal, universal table. Artinya bentuk yang tidak normal pertama kali. Kemudian yang kedua, bentuk normal yang pertama. Kemudian bentuk normal yang kedua, 2 NF. Bentuk normal yang ketiga, bentuk normal Bayes-Codd, kemudian BCNF atau BCNF, Bayes-Codd ya. Kemudian bentuk normal yang keempat, 4NF, dan yang terakhir adalah bentuk normal yang kelima, yaitu 5NF. Nah, sekarang kita masuk ke normal tahap pertama, atau 1NF. Bentuk normal 1NF terpenuhi jika, ini yang perlu diperhatikan, 1. Tabel tersebut tidak memiliki atribut yang multi-value, artinya bernilai banyak. Bernilai banyak di sini contohnya hobi, misalnya hobi. Berenang, masak, membaca. Artinya satu orang itu dia bisa
punya hobi lebih dari satu. Itu artinya multi value. Tabel tersebut tidak memiliki atribut yang composite, artinya contohnya alamat. Alamat itu ada jalan, didetailin lagi ada jalan, ya kan? Ada RT, RW, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Artinya tidak bisa dibagi lagi gitu ya, composite. Yang ketiga, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik. Tidak dapat dibagi-bagi, itu tadi ya. Komposit itu artinya, komposit di sini artinya tadi tidak bisa didetailkan lagi. Alamat itu kan bisa masuk ke jalan, RT, RW gitu kan. Contoh, di sini ada NIM nama hobi. Kemudian NIM nama hobi ini bisa kita tulis atau kita struktur ulang gitu. NIM nama hobi 1, hobi 2, hobi 3 sampai seterusnya. Ya enggak? Kalau di sini hobi ini renang, membaca, gamer, sepak bola dan lain sebagainya. Tapi yang di tabel kedua ini kita pisah hobi 1, hobi 2, hobi 3. Oke. Nah, dari tabel di atas itu bisa didekomposisi menjadi NIM-nya, tabel hobinya tersendiri dan tabel mahasiswanya tersendiri. Nah, di sini ada NIM, kemudian ada hobi. Hobinya M001, Indra ini ya. Ini ada renang, membaca, mungkin ada gamer, sepak bola, itu bisa ditambahkan semuanya. Sedangkan tabel mahasiswa hanya berisi identitas tentang mahasiswa itu sendiri. Ada NIM, ada nama. Otomatis kedua tabel ini saling berhubungan ya. Seperti itu. Ini contoh yang tidak normalnya. Kemudian ini dinormalkan, didekomposisi, tetapi masih 1 NF. Kemudian normal tahap 2 atau 2 NF. Bentuk normal 2 NF itu terpenuhi jika 1. Dalam sebuah tabel telah memenuhi bentuk 1 NF. Sebuah tabel tidak memenuhi 2 NF jika ada atribut yang ketergantungannya fungsional dependensi, hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Ketiga, jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Contoh dari 2 NF. Tabel berikut memenuhi 1 NF, tetapi tidak termasuk kedua NF, tapi tidak memenuhi syarat 2 NF tadi ya, karena kan 1 NF, 2 NF itu punya syarat masing-masing. Di sini ada tabel NIM, nama, alamat, ID, MK itu ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, ini masih di dalam satu tabel, ya kan? Kita membacanya aja sudah susah untuk dipahami ya. Nah, kenapa kok tidak memenuhi 2 NF? Karena masih ada ketergantungan atribut NIM dan ID mata kuliah. Ini ya, NIM dan ID mata kuliah yang dianggap sebagai primary key. Ya enggak? NIM dan ID mata kuliah itu bisa dijadikan primary key karena bentuknya unik. Lain daripada yang lain gitu. Sedangkan NIM dan ID mata kuliah masih tergantung dengan mahasiswa, ya kan? Kemudian, jadi NIM itu mahasiswa itu pasti akan berhubungan atau tergantung dengan dengan NIM dan ID mata kuliah. Padahal nama juga
nama mahasiswa juga tergantung pada mahasiswanya itu sendiri gitu kan. NIM dan ID mata kuliah tadi, alamat masih tergantung dengan mahasiswa. Biasanya identitas mahasiswa itu kan ada NIM, nama, alamat gitu kan. Jadi alamat masih tergantung dengan mahasiswa. Nama mata kuliah masih tergantung dengan mahasiswa. Oke. Kemudian SKS masih tergantung, tadi nama mata kuliah itu tergantung dengan mata kuliah. Kemudian SKS masih tergantung dengan mata kuliah juga. Nilai masih tergantung dengan mata kuliah, harusnya bisa dipisahkan dengan tabel tersendiri. Tabel di atas perlu didekomposisi menjadi beberapa tabel yang memenuhi syarat 2NF tadi. Ingat syarat 2NF tadi ada di atas di slide sebelumnya ya. Nah, caranya begini. Bentuk normal 2NF terpenuhi jika dalam sebuah tabel telah memiliki atau memenuhi bentuk 1NF. Oke. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya hanya tergantung pada sebagian dari primary key, hanya sebagian ya. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindahkan atau dihilangkan. Contoh 2NF. Ini tabelnya tadi. Kemudian FD1 itu fungsional dependensi ya. Jadi di sini ada NIM, ada ID mata kuliah. Di sini tergantung dengan nilai. NIM, nama, alamat. Masih saling tergantung ya. FD2. Kemudian NIM itu tergantung, ini artinya NIM itu tergantung pada nama dan alamat gitu. Kemudian ID mata kuliah itu tergantung pada nama mata kuliah dan SKS. Sehingga hasilnya adalah fungsional dependensi kita sendirikan. NIM, ID mata kuliah, nilai itu dijadikan ke tabel nilai. Oke, NIM, ID mata kuliah, nilai ya. Kemudian yang kedua, NIM, nama, alamat, masuk ke tabel mahasiswa. Ini yang dependensi kedua. Kemudian yang ketiga adalah ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Masuk ke tabel mata kuliah tersendiri. Jadi, dari satu tabel ini, itu kita bisa jadikan 3 tabel. Ini ya, saya ulangi. Jadi satu tabel ini, kan satu tabel yang abnormal ya, ini kita jadikan 3 tabel yang sudah memenuhi syarat 2NF tadi. Oke. Di mana tabel-tabel ini berisi ya ini. Tabel nilai berisi NIM, ID mata kuliah, nilai. Kemudian mahasiswa NIM, nama, alamat. Mata kuliah, ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Seperti itu. Nah, kemudian normal tahap ketiga atau 3NF, bentuk normal 3NF terpenuhi jika 1. Dalam sebuah tabel telah memenuhi bentuk 2NF, bentuk di atasnya. Jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Contohnya, di sini tabel berikut memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi ke 3NF. Ada tabel mahasiswa,
berisi NIM, nama, alamat jalan, kota, provinsi, kode pos. Karena masih terdapat atribut non-primary key ya, artinya alamat kota dan alamat provinsi yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key lainnya, yaitu kode pos. Artinya apa ketergantungan kode pos? Artinya kalau kita sudah tahu kode posnya sekian, pasti itu sudah merujuk ke nama, alamat kota, dan alamat provinsinya, betul kan? Karena setiap kota dalam provinsi itu pasti sudah mempunyai kode pos masing-masing, seperti itu ya. Kode pos sudah melambangkan kota dan provinsi, benar kan? Sebaiknya kode pos dibuatkan tabel tersendiri. Alamat kode pos sudah mencakup alamat provinsi dan kota. Sehingga tabel mahasiswa perlu didekomposisi menjadi tabel mahasiswa, yaitu berisi NIM, nama, alamat jalan, alamat kode pos. Ya. Tabel kode pos itu ada alamat kode pos, alamat provinsi, alamat kota. Nah, sekarang contoh dari normalisasi. Kasusnya, di sini ada sebuah tabel yang di sana sudah saya isi sudah diisi data-datanya. Apakah tabel di atas sudah normal? Jawabannya adalah belum. Belum ya. Berikan alasannya. Oke. Karena pada tabel di atas belum memenuhi syarat tabel normal. Tabel tersebut masih ada ketergantungan PK pada PK yang bersifat sebagian, sehingga muncul asumsi NIM dan ID mata kuliah adalah primary key. Ya kan, kalau kita lihat ini ya, ini NIM, masih ada yang unik ya. NIM sama ID mata kuliah itu sama-sama primary key. Nah, buatlah normalisasi tabel di atas. Hasil normalisasinya seperti ini. Hobi kita masukkan ke hobi tersendiri, tabel hobi tersendiri ya. Kemudian ID mata kuliah itu masuk ke ID mata kuliah, nama mata kuliah, nilai standar pada mata kuliah, masing-masing mata kuliah. Pasti kan punya nilai standar masing-masing. Kemudian di sini ada tabel nilai kita sendirikan. Kemudian tabel mahasiswa kita sendirikan. Ya, tabel mahasiswa berarti berisi NIM, nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat. Ingat, kode pos sudah nggak ada lagi ya. Di sini nggak saya cantumin kode pos ya. Kalau misalnya di sini ada kode posnya, kita tambahin bisa juga gitu. Nah, kesimpulannya, tabel universal di atas seharusnya dapat dibagi menjadi 4 tabel, yaitu tabel hobi, mata kuliah, nilai mahasiswa, di mana antar tabel saling berelasi. Jadi pasti dalam satu tabel ini pasti akan berelasi dengan tabel yang lain. Contoh, di sini ada NIM ya. NIM ini pasti akan berelasi dengan tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah pasti akan berelasi dengan tabel nilai. Ya kan? Kemudian tabel mahasiswa, masing-masing mahasiswa pasti mempunyai hobi masing-masing. Tinggal nanti kita bisa tambahkan relasinya aja ya, nanti di IRD. Nah, sekarang ini kita masuk ke materi IRD, Entity Relationship Diagram. Pengertiannya yaitu jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dari sistem secara abstrak. Diagram yang berisi komponen entitas dan atributnya yang saling berelasi. Tujuan dari IRD adalah merupakan salah satu alat untuk perancangan dalam basis data, menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang punya hubungan relasi. Ini ada simbol-simbol dari IRD ya. Dan ingat, di UTS kemarin kan kita ada pembuatan di FD ya. Nah, itu rata-rata banyak salahnya itu karena kalian membuat standar
kalian terlalu kreatif ya, membuat standar bentuk sendiri, simbol-simbol tersendiri gitu. Misalnya proses harusnya lingkaran, Anda bikinnya nggak beraturan. Kemudian harusnya kotak persegi panjang, kalian bikinnya trapesium. Seperti itu. Jadi itu punya standar masing-masing sehingga jangan diganti-ganti standar tersebut gitu ya. Kalau emang lingkaran, lingkaran, lonjong, lonjong gitu ya, jangan diganti. Kemudian simbol dari entitas. Simbol dari entitas ada persegi panjang. Objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unit dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Contoh, ada proyek, ada penjualan kendaraan, peralatan, obat, pasien, mahasiswa, dosen, pegawai. Relationship berupa belah ketupat ya. Relationship-nya hubungan yang terjadi antara satu entiti dengan entiti lainnya. Contohnya yaitu memiliki, membuat, menyerahkan, membeli, dan lain sebagainya. Atribut lonjong ya. Karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Atribut dari entitas mahasiswa. Ingat, entitas mahasiswa itu ada NPM, nama, alamat, nomor telepon, jurusan. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua entitas, yaitu entitas mahasiswa dan entitas proposal. Di mana relationship-nya yaitu membuat ini ya relationship-nya. Mahasiswa mempunyai atribut yaitu NIM, NPM, nama, alamat, jurusan. Sedangkan proposal mempunyai nomor urut dan judul atributnya. Membuat adalah keterangan yang terbentuk dari objek mahasiswa dan proposal. Artinya mahasiswa membuat proposal. Atribut mahasiswa ada NPM, nama, alamat, jurusan. Atribut proposal ada nomor urut dan judul. Contohnya, derajat relationship. Itu ada unary, ada binary, ada ternary. Sekarang kita bahas yang unary dulu ya. Satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Manusia menikah, misalnya. Itu unary. Kalau binary, satu buah relationship yang menghubungkan dua buah entity. Kayak yang tadi, yang pertama tadi ya. Pegawai memiliki kendaraan, misalnya. Ternary, satu buah relationship menghubungkan tiga buah entity. Contohnya ada pegawai menangani proyek di kota apa, kemudian proyeknya apa. Di entitasnya jadi pegawai, kota, dan proyek. Ini ternary. Oke. Kemudian cardinality ratio, biasanya yang dipakai yang di mana ya tergantung kebutuhan kita gitu. Tapi rata-rata biasanya yang dipakai adalah binary. Rata-rata ya, rata-rata. Cuman tidak menutup kemungkinan juga tergantung kasus yang kita tangani apa gitu. Kemudian cardinality ratio. Cardinality ratio menjelaskan batasan pada jumlah entity yang berhubungan melalui suatu relationship. 1:1 atau sering kita sebut one to one, yaitu perbandingan antara entity pertama dengan entity kedua. 1:1. Contoh ini. Pasien VIP ditempatkan di kamar VIP. Artinya satu pasien itu ditempatkan pada satu kamar VIP. Yang kedua, 1:banyak atau one to many, yaitu perbandingan antara entity pertama dengan entity kedua.
yaitu 1 berbanding banyak. Contoh, 1 pegawai bisa mengerjakan banyak proyek. Ini ya, 1 pegawai bisa mengerjakan banyak proyek. Kemudian masih ke cardinality ratio, yaitu many to one. Many to one yaitu perbandingan antara entity pertama dengan entity kedua banyak berbanding 1. Banyak mahasiswa, ya kan, ditempatkan dalam 1 kelas. Many to one. Kemudian many to many yaitu perbandingan antara entity pertama dengan entity kedua berbanding banyak. Banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, ya kan? Oke, seperti itu penjelasan tentang cardinality ratio. Kemudian sekarang kita akan membuat langkah-langkah IRD, membuat IRD. Yang pertama adalah mendeskripsikan permasalahan secara detail dan teliti. Yang kedua, tentukan objek atau pihak yang terlibat, atau yang kita tadi sebut entitas. Tentukan atribut yang terdapat pada entitas. Tentukan relasi antar entitas atau relationship. Tentukan derajat relasi antar entitas atau kardinalitas tadi. Yang terakhir adalah melengkapi relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci atau non-key. Contohnya seperti ini. Buat ERD dari kasus di bawah ini, suatu perguruan tinggi mempunyai bla 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 gitu. Saya jelaskan nih. Sederhanakan soal terlebih dahulu. Ini tadi ada soalnya ya, suatu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa, setiap mahasiswa. Nah, kita sederhanakan dulu soalnya supaya lebih mudah. Satu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Ini ya. Nah, kemudian satu mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Kemudian mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Dosen mengajar beberapa mata kuliah. Dosen mengajar beberapa mahasiswa. Mahasiswa itu terdiri dari NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan jurusan. Mata kuliah terdiri dari kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan semester. Sedangkan dosen yaitu terdiri dari kode dosen, nama dosen, dan NIDN. Nah, ini artinya kita sederhanakan dulu supaya kita memahami betul-betul kasus yang kita tanganin atau soal yang ada gitu. Kita telaah masing-masing dulu, sederhanakan soal. Nah, kemudian tentukan entitasnya. Suatu perguruan tinggi mempunyai banyak mahasiswa. Nah, mahasiswa ini bisa kita jadikan entitas. Yang kedua, satu mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Nah, itu kita bisa tambahkan mata kuliah sebagai entitas. Mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Dosen bisa dijadikan entitas. Dosen mengajar beberapa mata kuliah. Kemudian dosen mengajar beberapa mahasiswa. Mahasiswa berisi ini. Nah, kita sudah dapat 3 entitas ya, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian kita membuat IRD dulu, tapi tanpa atribut. Tadi mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar, mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dosen mengajar mahasiswa, seperti ini. Nah, sekarang mahasiswa, yang tahap keempat yaitu tambahkan atribut mahasiswa. Mahasiswa itu ada NPM, ada nama mahasiswa, ada alamat, ada jurusan. Kemudian mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, dan semester berapa, serta SKS. Dosen, ada kode dosen, nama dosen, NIDN. Nah, ini kita sudah menambahkan atributnya ya.
Tambahkan cardinality rasionya. Tadi habis atributnya udah selesai semua, entitasnya sudah selesai semua, kita tambahkan cardinality rasionya. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. One too many. Ya. Kemudian satu dosen mengajar banyak mahasiswa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah banyak mata kuliah diajarkan oleh satu dosen. Oke. Di sini ada tugas, silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WAG. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.